Baik, kita lanjut ke video tutorial kelima. Kita belajar tentang passing data. Kita belajar tentang passing data ke Laravel. Oke, kita lanjut. Nah, pastikan di bagian command prompt teman-teman sudah mengaktifkan Laravelnya seperti ini. Teman-teman bisa mengetik cd garis miring enter cd spasi exam kemudian enter, kemudian cd htdocs enter. Ketika sudah masuk dalam htdocs, ketikkan lagi cd spasi kula web. Nah, kita masuk dalam folder kerja kita yaitu kula web. Kemudian sesudah kita masuk dalam folder kerja kita kula web, teman-teman bisa mengetik php artisan server. Nah, ini untuk mengaktifkan Laravel. Kemudian enter, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian sesudah kita masuk dalam Visual Studio Code, kita lihat di siswa controller. Nah, ini saya sudah buka siswa controller. Oke, kita kembali ke view dan kita tambahkan file baru. Tambahkan file. Nah, teman-teman bisa langsung saja klik di view. Nah, seperti ini. Tambahkan file di bagian atas, new file. Kemudian teman-teman terserah mau pakai nama file apa. Di sini saya gunakan nama file biodata.blade.php. Kemudian enter, biodata.blade.php, enter. Otomatis dia akan membuka halaman baru seperti ini dengan halaman yang kosong. Kemudian untuk menampilkan script HTML, teman-teman bisa saja ketik tanda seru, kemudian tekan tab. Ya, otomatis script HTML-nya muncul seperti ini. Saya ulangi, saya Ctrl Z. Teman-teman bisa ketik tanda seru atau Shift 1, kemudian tekan tab. Nah, scriptnya muncul seperti ini. Kemudian saya ketik di bagian bawah dari body, saya ketik selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang, seperti ini. Kemudian saya tambahkan BR gunanya untuk enter. Fungsinya untuk enter. Kemudian pilihan tepat generasi cerdas. Setelah itu kita panggil view biodata.blade.php. Oke, kita panggil view biodata.blade.php. Setelah itu kita save atau Ctrl S, atau bisa untuk simpan, teman-teman bisa pilih file kemudian save all. Oke, sudah. Di sini karena saya pakai auto save jadi dia sendirinya tersimpan. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita buka siswa controller. Kita tambahkan satu lagi. Oke, di bagian sini ini regionnya kita gunakan string. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang, kita gunakan string. Jadi sekarang regionnya kita panggil view. Caranya untuk kita memanggil view,
view kita buka kurung, tanda kutip, kita tulis nama view-nya, cukup kita tulis atau ketik biodata seperti ini. Kemudian di sini terjadi error karena errornya di bagian sini ada. Untuk melihat errornya, teman-teman bisa melihat ada tanda merah di bagian akhir dari tutup kurung kurawal. Untuk itu errornya kita harus tambahkan titik koma. Ya, seperti ini, maka errornya akan hilang. Jadi sekarang kita akan mengakses localhost .28000, maka akan ditampilkan siswa.blade.php. Karena di video tutorial sebelumnya kita sudah memerintahkan root siswa, kemudian kita gunakan root. Bisa scroll ke bawah, kita gunakan root di bagian web.php. Kita lihat di bagian bawah, ketika kita ketik siswa, maka dia akan membuka siswa controller index. Dia buka siswa controller index yang ini. Dia jalankan index. Oke, seperti ini. Dan pastikan teman-teman sudah mengaktifkan artisan survey di CMD seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, maka dia akan muncul seperti ini. Selamat datang di Stikom Lindo Kupang. Pilihan tepat generasi cerdas. Seperti ini, teman-teman. Setelah itu, seperti ini. Yang ini kita belajar tentang view biodata. View untuk menampilkan biodata. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan passing data dari controller ke view biodata, view controller. View Laravel, bukan view controller. View Laravel. Setelah itu kita ke siswa controller. Kita masuk ke siswa controller, kita ketikkan di bagian atas, kita ketikkan variabel nama, kita tambahkan simbol dolar atau shift 4, tekan shift 4 maka akan muncul lambang dolar, atau biasa disebut dengan variabel nama sama dengan tanda petik. Saya ketik nama saya, bisa pakai nama masing-masing teman-teman. Di sini nama saya Marsen Paulus Taimeta. Ya, seperti ini. Taimeta seperti ini. Kemudian di bagian bawah region view biodata, kita akan passing. Di bagian sini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita ketikkan biodata, kita kirimkan namanya, kita kirimkan nama, tanda kutip, nama. Oke, seperti nama sama dengan lebih besar, nama sama dengan lebih besar, sama dengan lebih besar,
nama variabel, lambang dolar, shift 4, nama variabel yaitu nama, ya seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan titik koma di bagian belakang. Kalau kita tidak tambahkan titik koma, maka yang terjadi adalah error. Ya seperti itu. Jadi kita tambahkan titik koma di bagian akhir. Kemudian kita ke biodata. Kemudian di sini kita tambahkan, saya tambahkan BR, kemudian di sini nama saya Marcen Paulus Gaimeta. Kemudian kita tambahkan, kita tambahkan buka kurung kurawal seperti ini. Kita tambahkan 2 kali ya. Kita tambahkan 2 kali. Kemudian variabel nama. Kita tambahkan variabel nama. Seperti ini ya. Untuk itu sekarang coba kita jalankan. Kita ke browser, maka otomatis akan keluar seperti ini. Selamat datang di Stikom Indo Kupang, pilihan tepat, generasi cerdas, nama saya adalah Marcen Paulus Gaimeta. Ya seperti itu teman-teman. Ya, perhatikan di sintaks ini kita bisa menampilkan nama variabel yang tadi hanya dengan menuliskan sintaks buka kurung kurawal 2 kali, nama variabel, kemudian tutup kurung kurawal 2 kali. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengoper data array ke view Laravel. Kita akan mengoper data array ke view Laravel dengan contoh seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kita ke siswa controller. Kemudian di bagian bawah sini, di bagian variabel nama, kita enter 1 kali. Kita tambahkan, mata pelajaran. Ya, contoh kita tambahkan mata pelajaran, berarti kita harus tambahkan yang pertama kita ketikkan variabel pelajaran variabel pelajaran sama dengan, nah di sini untuk pelajaran, di sini pelajaran kan banyak, karena mata pelajarannya banyak kita gunakan array. Caranya kita di sini tanda kutip, misalnya pelajaran pemrograman web. Pemrograman mobile web, kemudian bahasa Inggris, kalkulus, kemudian pemrograman web, kemudian di sini saya tambahkan satu lagi, bahasa Indonesia, contoh pelajaran. Oke, kemudian selanjutnya, di bagian belakang sini kita tambahkan titik koma karena yang muncul adalah error di bagian bawah, maka kita harus tambahkan titik koma seperti ini. Oke, kemudian di bagian region biodata, di bagian bawah region
biodata, kita bisa tambahkan nama dengan mata kuliah. Di bagian region biodata kita bisa tambahkan nama dengan mata kuliah. Oke, contohnya seperti ini, koma. Karena ini juga merupakan array, kita buat seperti ini. Kemudian tanda kutip, kita ketikkan matkul, mata kuliah. Matkul, kemudian sama dengan lebih besar variabel pelajaran. Ya, seperti ini. Oh iya, sorry ya, karena ini kita harus ketikkan di dalam sini, jangan di luar. Kita harus buat di dalam. Untuk itu ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Saya pindahkan yang ini. Ya, yang ini Ctrl X. Oh, Ctrl Z. Ya, seperti ini. Dia harus berada di dalam karena ini adalah array. Oke, seperti ini. Variabel nama, kemudian mata kuliah. Mata kuliah sama dengan lebih besar variabel nama diambil dari bagian atas ini. Dia membaca dari bagian atas ini. Seperti itu. Kemudian kita ke biodata. Di sini kita enter. Kita tambahkan BR. Kemudian di bawah BR kita ketikkan mata kuliah, tambahkan HR, mata kuliah. Karena di sini mata kuliahnya banyak, ada pemrograman mobile web, bahasa Inggris, kalkulus, pemrograman web, kemudian bahasa Inggris. Kalau di bagian nama hanya satu. Kalau di mata kuliah atau pelajaran di sini kan ada berapa? Ada pemrograman mobile web, bahasa Inggris, kalkulus, pemrograman web, bahasa Indonesia. Jadi kita pakai perulangan. Kita gunakan perulangan untuk menampilkan data yang berulang. Di sini kita ketikkan UL buat dia punya list. UL. Kemudian kita awali dengan UL akhir atau penutup. Seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan LI. Kemudian untuk LI penutupnya ya seperti ini. Enter. Kemudian for each-nya kita ketikkan di bawah UL. For each 8 for
for each, buka kurung, kita ketik variabel matkul. Variabel matkul kita simpan ke variabel yang baru. Variabel yang baru yaitu tanda dolar MK seperti ini, atau mata kuliah seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan seperti ini, variabel mata kuliah atau MK yang ini kita ambil dari sini. Ya, kita akhiri add for each. Kita mengakhiri dengan mengetikkan add. Kita mengetikkan and for each yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menjalankan. Sebelum itu simpan atau Ctrl S atau save all. Di sini saya sudah gunakan auto save, jadi otomatis datanya tersimpan sendiri. Oke, pada saat kita jalankan maka otomatis dia akan muncul seperti ini. Selamat datang di Stick Indo Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Nama saya Marcin Polusten Meta, mata kuliah, ya ini mata kuliah pemrograman mobile web bahasa Inggris, kalkulus, dan pemrograman web bahasa Indonesia. Jika teman-teman untuk menambahkan mata kuliahnya, teman-teman bisa saja tambahkan di bagian siswa controller. Di bagian sini teman-teman bisa menambahkan mata kuliah yang teman-teman suka atau inginkan, seperti itu. Ya, ini sudah selesai dari materi atau tutorial dari passing data controller ke view Laravel. Ya. Baik, kita lanjut di video tutorial yang ke-6. Kita akan lanjut pada video tutorial yang ke-6 tentang request data pada Laravel. Pada saat kita belajar tentang namanya PHP, kita belajar tentang adanya get dan tools untuk menerima atau menangkap data, untuk menerima atau dengan istilah request pada Laravel. Di sini kita akan membuat root baru. Enter. Kita ketik root .2 get, buka kurung, kemudian tanda petik garis miring pegawai kita kasih nama variabel nama garing nama oke. Kemudian koma, kemudian koma,
tanda petik untuk membuka. Kemudian kita ambil script yang di bagian atas ini. Kita ambil yang ini, kita copy, kemudian kita simpan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan pegawai controller. P-nya huruf besar, controller C-nya huruf besar atau kapital. Controller add kita kasih nama index seperti ini. Kemudian di belakang sini kita akhiri dengan titik koma karena ada error di bagian bawah sini. Kita tambahkan titik koma seperti ini. Ya, udah seperti ini. Setelah itu, oke, nah di sini kita sudah membuat root baru dengan parameter. Kemudian kita ke pegawai controller, Nah di sini isi pegawai controller. Kita ketikkan public function kemudian public function, kemudian index, buka kurung, variabel nama, kemudian buka kurung kurawal, enter. Oke, ini function ya seperti ini. Kemudian kita mereturn nama, kita kembalikan nama, kita ketikkan return variabel nama, jangan lupa titik koma, ya seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menjalankan di sini pegawai garis miring, saya contoh menggunakan nama saya, Paulus Temita. Oke, kemudian enter, maka yang muncul adalah nama saya Marcin Paulus Temita. Atau di sini saya menggantikan dengan contohnya tugas, maka yang muncul adalah nama tugas. Oke, setelah itu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang menangkap data dari inputan. Menangkap data dari URL. Oke. Untuk itu di sini kita akan membuat 2 root lagi. Di bagian root, bagian web.php, kita akan membuat 2 root lagi, 2 root baru.
root titik 2 get buka kurung tanda kutip, kemudian garis miring formulir, kita kasih nama formulir koma, kemudian kita ambil script yang ini, ya kita tanda petik terlebih dahulu. Kita ambil yang ini, app http controller, yang ini kita ambil, kita paste di bagian dalam sini ya. Kemudian kita lanjut pegawai controller, P-nya huruf kapital, controller add. Ini kita tidak gunakan indeks tapi add formulir, ya seperti ini. Kemudian di sini masih ada error karena ada garisnya, kita harus tambahkan titik koma di belakang. Kita buat lagi root baru, get buka kurung tanda petik garis miring formulir garis miring proses, kemudian koma, kemudian kita ambil yang ini seperti yang tadi, kemudian pegawai masih sama, kita masih ikuti yang ini, pegawai controller, pegawai add pegawai controller kita kasih nama proses, kemudian titik koma. Nah, di root yang pertama kita menjalankan formulir, yang ini kita menjalankan formulir, yang ini. Untuk yang ini kita menjalankan formulir dalam controller pegawai controller, maksudnya seperti itu. Dan di root yang bagian bawah atau di root yang kedua, yang ini, yang root yang ini yaitu formulir / proses. Ini untuk memerintah untuk menjalankan proses, untuk menjalankan metode proses dalam controller pegawai controller, ya seperti itu, dengan menggunakan fungsi post. Nah, di sini kita salah, di sini kita gunakan get, jadi kita harus rubah. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada get dan ada post. Nah, post ini untuk menangkap data dari form. Seperti itu, teman-teman.
Untuk itu kita tambahkan sebuah fungsi baru di pegawai controller. Di sini kita tambahkan fungsi baru, kemudian enter. Di sini kita mengetik, kita ketik public function, kemudian formulir. Formulir kita ikuti yang ada di bagian yang ini formulir. Kita ikuti yang ini formulir, bagian sini formulir, kemudian buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal seperti ini, kemudian enter seperti ini. Selanjutnya kita merechange view. Kita kasih nama view-nya, buka kurung, nama view-nya kita kasih nama formulir seperti ini. Oh ya, di sini masih ada error, masih ada garis merah di bagian bawah, berarti kita lupa kasih tambah titik koma. Ya, seperti ini. Jadi pada metode ini kita memanggil view pada formulir. Jadi kita membuat view baru, membuat view dengan nama formulir.blade.php. Jangan lupa disimpan atau Ctrl S. Jadi kita akan membuat file baru di bagian view, di bagian sini atau di bagian view, kemudian klik di bagian tambah file, new file. Kita kasih nama formulir.blade.php seperti ini. Otomatis dia membuka halaman baru seperti ini. Kemudian kita akan membuat form. Kita ketikkan tanda seru, kemudian tab. Ya, dia akan keluar seperti ini. Kita ketikkan di sini lebih kecil form exchange di sini kita ketikkan garis miring formulir garis miring proses kemudian metode post setelah itu kita tutup. Kemudian kita ketikkan input, kita kasih nama, tipenya spacing, tipe, kemudian kita buat tokennya terlebih dahulu, hidden,
Kemudian di sini kita ketik hidden, kemudian name-nya kita kasih nama token, kemudian value-nya kita kasih nama tanda tanya PHP echo, kemudian CR, itu CSRF underscore token, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian tanda tanya lebih besar, ini untuk mengakhiri PHP yang setelah itu. Kemudian di belakang kita kasih tanda tutup siku seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat form untuk input. Di sini kita ketikkan nama .2, kemudian lebih kecil, input tipe sama dengan name sama dengan name, kemudian diakhiri dengan tutup siku dan kita tambahkan BR ya seperti ini. Kemudian setelah nama ada alamat inputnya, input tipenya teks, masih teks, name-nya itu alamat ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan BR untuk enter ya seperti ini. Oke, kita tambahkan input kemudian tipenya sama dengan submit, kemudian value-nya sama dengan simpan, kemudian tutup siku ya selesai. Simpan atau Ctrl S. Jadi ini adalah formulir blade. Jadi di postnya dia mengirimkan nama, alamat. Setelah itu kita ke pegawai controller. Di sini kita buat fungsi baru yaitu di sini kita ketikkan public
public function kita kasih nama sesuai dengan yang ada di root, yaitu proses, setelah itu kemudian buka kurung tutup kurung, ditambahkan lagi dengan buka kurung tutup kurung kurawal seperti ini. Karena di dalam proses ini kita tambahkan variabel request variabel tanda dolar request seperti ini. Kemudian di bawahnya yaitu variabel nama, kita menuliskan request. Kita ketik variabel nama, variabel request, kemudian buka kurung tutup kurung nama, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan variabel alamat, sama dengan variabel request input buka kurung tutup kurung alamat titik koma. Kemudian dia mericen nama titik 2 titik variabel nama titik tanda kutip pembuka, kemudian koma, alamat, titik 2, kemudian titik variabel alamat titik koma. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba untuk menjalankannya. Pastikan teman-teman simpan atau save all. Oke, pada saat kita jalankan otomatis munculnya seperti ini, nama, kemudian alamat, kemudian ada tombol simpannya di samping sini. Ya, oke.
kemudian ada tombol simpan. Contoh di sini nama Martian Plus Meta, alamat. Nah, di sini klik seperti ini. Kemudian kita simpan. Ya, ada seperti ini. Jadi selesai.